Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang WebGIS. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi kode igniter dan juga template. Kali ini kita akan memasukkan data ke tampilan kita. Nah, untuk data tersebut kita akan mengambil dari website Kawal Corona ya teman-teman. Nah, di sini ada Kawal Corona. Nah, jadi untuk server atau database yang kita ambil itu dari Kawal Corona. Di sini sudah disediakan ada yang namanya API for Developers. Kita klik saja. Nah, jadi untuk server yang kita gunakan server miliknya si Kawal Corona. Nah, ini yang kita siapkan ya. Kita buka aja websitenya. Sudah disediakan di sini ada data Indonesia dan juga data Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, langsung saja kita ke prakteknya ya. Jangan lupa kita aktifkan SAM terlebih dahulu. Diaktifkan untuk Avast dan juga MySQL. Kemudian kita masuk ke bagian text editor yaitu Visual Studio Code. Di sini ada yang namanya folder application, kita masuk ke application. Kemudian masuk ke controllers. Di sini ada home.php. Nah, kemudian di atas variabel data, ini kita tambahkan lagi ya variabel. Di sini variabel Indo ya. Misalkan ya Indo sama dengan ini masukkan JSON_decode, masukkan lagi di sini ada file get contents. Nah, untuk yang di dalam sini, di sini kita akan masukkan URL yang dari Kawal Corona ya, yang masuk ke API for Developers. Kemudian di sini ada URL https api.kawalcorona.com/Indonesia. Nah, yang ini yang kita copy, kita salin masuk ke sini lagi. Nah, kita kopikan ke sini ya, kita paste ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sebentar Indonesia. Di sini koma. Kita kasih true ya. Di sini titik koma. Oke, kemudian di bawahnya ada data array, title. Oh, di sini kita tambahkan juga nih. Isi title di bawah sini ya berarti ya. Di sini kita tambahkan ada Indo sama dengan panah kanan. Terus di sini kita tambahkan Indo ya. Indo kemudian kita save ya. Nah, kemudian kita akan ambil data yang dari Kawal Corona, yaitu data positif, sembuh, dan meninggal. Itu kita kembali masuk ke views dulu. Views, kemudian ada di sini yang namanya vHome ya. vHome yang ini. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi total positif, total sembuh, dan total meninggal menyesuaikan dengan server yang ada di Kawal Corona. Nah, untuk di situ kita akan mengambil, di sini kita buka API-nya dulu ya. Di sini ada yang namanya positif ya, positif. Yang positif ini kita copy. Yang positif ini kita copy, kita salin. Nah, untuk di sini kita tambahkan juga ya. Di sini kita tambahkan sintaks PHP. Nah, terus di sininya kita ubah jadi Indo ya, Indo. Kemudian kita tambahkan di sini 0, kita tambahkan satu lagi. Di sini ada yang namanya positif ya, positif atau kita ngambil dari Kawal Corona saja nih. Positif yang ini kita salin, kita pastekan di sini agar untuk formatnya sama ya. Jadi kita pastekan, kita copy, kita pastekan saja. Nah, kemudian yang ini akan kita copy juga ke bawah ya. Kita akan kopikan ke total sembuh dan juga total meninggal. Ini yang ini kita copy saja. Bentar. Jadi dari sini sampai dengan sini ya. Yang ini kita copy saja. Ctrl C. Nah, di sini ada yang 124 ini kita ganti juga dengan ini. Namun positifnya jangan lupa diganti ya, dan meninggalnya sama. Coba kita copy dulu ya. Yang ini kita hapus, kita copy. Nah, yang ini total positif. Untuk yang kedua ada sembuh. Kita salin, kita pastekan sini ya. Kemudian yang terakhir ada meninggal. Kita copy, kita pastekan di sini juga. Nah, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu untuk tampilan kita apakah sudah berhasil atau belum ya. Nah, untuk kecepatannya sendiri ini menyesuaikan server dari Kawal Corona ya. Jadi apabila servernya lagi down, mungkin agak lelet, mungkin ketika servernya lagi lancar, kita ngaksesnya juga lancar. Nah, di sini sudah berhasil tampil total positif 78.000 sekian, terus total sembuh 37.000 sekian, dan total meninggal 3.000 sekian. Nah, itu artinya kita sudah berhasil mengambil data dari Kawal Corona. Selanjutnya kita akan lanjut ke Visual Studio Code.
kita akan menampilkan data COVID-19 di Indonesia itu per provinsi ya. Jadi kita akan memasukkan tabel di bawah sini. Jadi untuk datanya itu nanti tampil per provinsi ya teman-teman. Nah jadi untuk di sini kita harus membuka template kita dulu ya. Soalnya kita mau mengambil data tabel kita terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke template ya. Sorry, bentar ini kita ubah template ya. Template. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian yang namanya UI Elements. UI Elements. Nah, di sini ada yang namanya Panel and Wheels. Di sini saya akan menggunakan yang namanya Primary Panel dan di bawah sini ada panel footer ya. Saya menggunakan yang tabel ini aja ya. Nah, di sini kita harus mencari untuk sintaknya kita dengan cara seperti biasa klik kanan. Sebelumnya kita copy dulu ya primary panelnya ya. Kita salin, kita klik kanan di sini. Kita lihat sumber halaman. Kemudian kita Ctrl F, kita cari ya kata tersebut ada berada di baris keberapa. Nah, di sini primary panel itu berada di baris di 259. Nah, jadi yang kita ambil itu dari baris 256 untuk awalnya kan di sini. Terus kita cari sampai dengan baris 287 ya. 287. Nah, ini kita copy. Kita salin. Kemudian kita masuk ke ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita pastekan ke vHome. Nah, vHome di sini kita pastekan di paling bawah ya, teman-teman. Kita paste, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah kita simpan, coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu untuk tampilannya apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah muncul ya, primary panel dan juga info panel. Mungkin di sini kita cuma butuh satu ya, bukan dua ya. Coba kita edit lagi. Yang ini, sebentar, coba kita edit yang di bagian info panel. Oh, ini kita hapus ya. Yang dari sini sampai dengan sini kita hapus saja. Nah, coba kita Ctrl S, kita cek lagi ya. Kita cuma butuh satu tabel. Butuh satu panel ini ya. Nah, ini sudah ada primary panel di sini. Namun untuk panel ini akan kita rapikan sampai pojok sini ya teman-teman. Soalnya ini panelnya masih kecil. Coba kita rapikan dulu. Di sini ada yang namanya kolom. Kolomnya ini coba kita rubah ya. Kita menyesuaikan ini saja ya. Kita copy yang ini. Nah, kita copy, Ctrl C, kita paste di sini ya. Kita tempel di sini ya. Nah, di sini kita rubah 12 agar dia datanya, maksudnya panelnya dia penuh satu layar ya. Kita Ctrl F, kita simpan, coba kita cek apakah sudah rapi ya. Kita tunggu dulu, soalnya untuk kecepatan itu menyesuaikan server ya. Nah, akhirnya sudah, ini untuk hasilnya teman-teman. Jadi untuk ukuran kolomnya dia akan dari sini sampai pojok sini, jadi untuk ukurannya cukup rapi ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk lagi ke bagian Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tabel atau datanya di bawah sini ya. Di bawah sini. Kemudian kita akan ganti dulu untuk keterangan primary panelnya. Ini kan kita ganti ya, primary panel. Kita masuk ke sini. Di sini primary panel ini akan kita rubah menyesuaikan data di website Kawal Corona ya. Di sini ada yang namanya data Indonesia berdasarkan provinsi ya. Ini kita copy, kita salin, kita masukkan ke sini ya. Data Indonesia berdasarkan provinsi. Untuk yang ini kita hapus saja karena ini cuma contoh ya. Jadi tidak terpakai, kita simpan. Nah, kemudian kita akan memasukkan tabelnya langsung ya, atau kalau misalkan mengecek dulu kita boleh, kita cek dulu ya. Nah, ini sudah berubah ya, data Indonesia berdasarkan provinsi ya. Nah, nanti kita akan memasukkan tabelnya ada di bawah sini ya. Jadi untuk data-data per provinsi nanti akan masuk datanya di bawah sini. Langsung saja kita akan praktek. Kita akan masukkan tabelnya dulu ya. Kita akan masuk ke bagian vHome. Nah, di baris ke-55 di sini akan kita tambahkan tabel.
Nah, di baris yang kosong ini kita akan tambahkan di sini, di bawah sini itu kita isikan tabel ya. Tabel kelas, kita langsung saja kelas tabel border. Kemudian di sini ada yang namanya tabel responsive ya, responsive. Nah, kita tutup seperti itu, kita enter dulu. Nah, di situ nanti ada yang di dalam tabel nanti ada yang namanya tip ya. Nah, kemudian di dalam tip itu ada yang namanya tr, td. Kita tulis manual aja ya. tr. Di dalam tr ada lagi yang namanya th ya. th. Nah, ini kita copy, menyesuaikan datanya ada 5 ya. Ini kita copy, kita bikin ada 5. Nah, 1 2 3 4 5 ya. Nah, di sini akan kita isikan. Di sini yang pertama ada nomor ya. Kita cek saja di sini. Di dashboard ya. Di bagian dashboard itu ada yang namanya, nah ini nomor, provinsi, positif, sembuh, dan meninggal. Itu kita ikuti aja. Di sini ada nomor, provinsi, kemudian ada positif ya. Positif. Ini di sini ada sembuh ya tadi ya, sembuh. Sama terakhir ada meninggal ya. Kemudian ini kita rapikan dulu, ada treat. Kemudian di bawah treat ini nanti akan kita tambahkan T-body ya. T-body. Di sini sama isinya ada ini juga. Kita copy saja, kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kita akan bikin seperti ini dulu. Nah, kemudian kita akan memasukkan tabel yang ada di kawal corona. Itu sebelumnya ini kita simpan dulu ya. Kita simpan. Coba kita cek dulu ya. Apakah ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, di sini sudah muncul nih. Ada nomor, provinsi, positif, sembuh, dan meninggal. Nah, di sini bentar. Ini kita kosongkan dulu ya sebelumnya, biar tidak bingung ya. Kita kosongkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk hasilnya nanti akan seperti ini ya. Dan nomor, provinsi, positif, sembuh, dan meninggal. Nah, untuk tabelnya sudah kita rapikan juga. Kemudian kita akan ambil data provinsi, nanti akan kita copy dari yang kawal corona, kita akan ngambil datanya, karena ini cuma keterangan tabelnya saja. Kita akan mengambil datanya, kita akan masuk ke website kawal corona ya. Nah, di bagian AVI for developers. Nah, sembari menunggu kita masuk ke Visual Studio Code saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian controllers ya. Controllers di bagian home.php. Nah, yang bagian ini, yang ini akan kita copy saja. Nah, yang ini kita copy. Kita pastekan ke bawah ya. Bawah sini ya. Nah, untuk variabelnya jangan lupa diganti. Ini kita ganti dengan prop ya. Prop. Kemudian untuk linknya juga kita ganti ya. Linknya ini kita ganti berdasarkan provinsi yang ada di sini. AVI for developers, kita cari yang berdasarkan data Indonesia berdasarkan provinsi yang ada di sini ya. Nah, ini ada URL-nya, kita copy saja, kita blok, kita salin, kita masukkan ke sini. Ini kita ganti, kita paste ya. Nah, yang ini sudah berbeda. Nah, setelah kita paste, kemudian di samping get contents itu kita tambahkan verb sebentar. Di sini, oh ya benar, berarti ini di sini kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan lagi ada verb sama dengan panah kanan. Di sini kita masukkan variabelnya yaitu verb ya, verb koma. Kemudian kita save dulu. Nah, coba kita cek dulu ya sebelumnya untuk tampilannya apakah sudah muncul atau belum.
Nah, untuk tampilannya masih belum muncul, coba kita cek dulu ya. Di sini ada frog array, bentar. Frog perkembangan. Oh iya, benar. Kenapa jadi belum muncul? Karena kita belum melanjutkan coding yang ada di itu ya. Di dalam tabelnya belum kita input, jadi kita masuk saja ke bagian T-body ya. Kita masuk ke T-body itu di vHome, jadi di dalam layout, di dalam folder views itu ada vHome. Nah, di sini ada yang namanya T-body yang di bagian ini ya. Nah, di bagian sini. Di bagian sini kita akan masukkan datanya. Cara masukkan datanya yaitu kita akan membuat PHP dulu ya. Di sini ada yang namanya T-body, kemudian kita enter saja di sini ya. Ini ada PHP, PHPP ya, PHPP ini sama dengan nomor. Oke, kita akan lanjut. Di sini kita akan masukkan codingnya PHPP. Di sini kita masukkan variabel 0 sama dengan 1 ya. 1, kemudian di sini akan kita tambahkan lagi, sorry ya. Ya benar, di sini akan kita tambahkan ada namanya for each. Kemudian kita masukkan variabelnya, ada prop ya, prop. Kemudian kita kasih ASCII. Kemudian di sini panah sama dengan panah kanan value ya, value. Kemudian datanya kita akan input di sini ya. Di sini ada yang namanya PHPP lagi, PHPP ya. Di sini nomor plus. Kemudian sorry, ini bukan TH tapi TD ya. Jadi ini TD. Sama yang di atas ini juga bukan TH, TD ya. TD. Coba kita simpan, coba kita cek dulu ya. Coba sebentar, coba kita cek dulu ya. Yang ini Oke, kita lanjutkan. Di sini ada value, kemudian di sini sudah ditutup, kemudian ini TR, TD. Di sini kita lanjutkan nomor plus, TD. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya sama PHPP juga, dari PHPP ya, PHPP. Di sini kita masukkan ada yang namanya value, kemudian di sini akan kita masukkan atribut ya. Atribut itu kita ngambil dari websitenya Corona. Di sini ada yang namanya attributes. Nah, ini kita copy saja, kita salin, kita masukkan ke dalam ini, kita pastikan di sini ya. Di sini ada yang namanya attribute, jangan lupa dikasih ketik ya, attributes. Kemudian kita bikin lagi di sini ada yang namanya provinsi ya. Nah, provinsi itu tetap sama, ngambil yang dari sini juga, dari websitenya Kawal Corona, provinsi, kita salin, kita pastekan di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang di bawahnya sama, ini mungkin kita copy saja ya, kita copy dari sini sampai dengan sini. Nah, yang ini kita copy, kita pastekan ke dalam sini. Nah, yang terakhir, ini juga sama, ini sama ya. Nah, cuman yang kita rubah itu cuman yang bagian sini ya, kita cuman merubah yang bagian provinsi yang di bawah ini, kita samakan dengan yang di website ya. Di sini ada kasus positif, kita salin.
kita paste ke bawah sini. Kita paste, kemudian yang 3 ada kasus sembuh ya. Kita pastekan juga ke bawah sini. Terakhir itu ada yang kasus meninggal, kita salin, kita paste ke bawah sini ya. Kemudian coba kita simpan dulu. Nah, kemudian untuk ini kita coba cek dulu ya, tr tbody sebentar, di sini harusnya ada yang namanya tr ya. tr, kemudian di sini kita tutup ya, kita tutup tuh di bagian sini ya. Nah, ini namanya php. Coba kita simpan dulu ya. Kita cek. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan sintaks sedikit. Tadi saya lupa memasukkan di sini harusnya ada dolar, kemudian di sini harusnya ditutup dengan kurung. Kemudian ya lanjut saja untuk sintaksnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah memasukkan attributes dan juga provinsi, kasus positif, kasus sembuh ini mengambil dari websitenya Kawal Corona ya, dari data ini ya. Nah, kemudian sudah kita cek untuk datanya sudah masuk semua pada tampilan kita. Di sini ada nomor provinsi positif, sembuh, meninggal. Nah, di sini sudah ada datanya ya, Jawa Timur dan seterusnya sampai dengan 34 provinsi. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke editor kita. Kita akan menampilkan berdasarkan Kawal Corona ya. Bentar. Nah ya, selanjutnya kita akan merapikan tabelnya ya. Nah, untuk tabelnya ini masih belum rapi. Ini akan coba kita edit sedikit, kita rapikan dulu agar terlihat lebih baik ya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, kemudian di bagian sini ya, bentar. Di bagian sini ini kita tambahkan kelas ya. Kelas ini kita ubah teksnya menjadi center ya. Text center. Kemudian untuk stylenya kita masukkan juga style. Di sini kita tambahkan width 60 pixel ya. 60 pixel. Kemudian bawahnya ini sama, kita ubah juga ya. Di sini provinsi. Kita ubah kelasnya saja ya, kelas sama dengan kita ubah teksnya menjadi center. Nah, kemudian untuk yang ini sama kita copy ya, yang ini saja yang kita copy. Yang bagian sini sampai dengan sini kita copy, kita pindah ke sini. Nah, sorry. Kita pindah ke sini ya. Nah, di sini kita ubah jadi 100. Kemudian sama di bawahnya kita salah. Nah, di bagian sini dan di bagian sini yang terakhir ya. Di sini kita ubah sama-sama 100. Di sini 100 juga ya. Sekarang kita coba simpan dulu, coba kita cek dulu ya, apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk table sudah mulai rapi, coba kita rapikan lagi untuk isinya ya. Untuk isinya masih belum rapi nih, untuk atasnya sudah rapi. Masuk ke Visual Studio Code kembali. Nah, di sini sama, yang untuk datanya kita tambahkan juga. Itu di sini ada yang namanya nomor dulu ya, nomor dulu. Nah, di sini kita tambahkan kelas text center. Kemudian untuk bawahnya sama kita tambahkan kelas juga ya. Mungkin kita copy saja ya dari yang sini ya. Di sini kita copy. Nah, sampai sini kita copy. Kita tambahkan kelasnya di sini. Untuk kelasnya mungkin di sini ya. Di sini. Nah, yang ini untuk stylenya tidak kita rubah, kita cuma mengubah text centernya saja ya. Jadi kita tambahkan tetap kelas seperti ini, kita ubah menjadi text center. Provinsi jangan, untuk provinsi langsung saja kita ke kasus positif, kita tambahkan kelas text center ya.
Nah, untuk di bawahnya mungkin kita copy aja ya, biar cepat ya. Kita copy kelas, kita pindahkan ke bawah. Text center, di sini juga sama text center. Coba kita simpan, kita jalankan, kita cek dulu ya. Nah, di sini sudah rata untuk datanya. Di sini untuk datanya sudah masuk. Nah, di sini masih ada yang namanya final footer. Ini tidak kita pakai, mungkin bisa kita hapus saja ya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada yang namanya panel footer. Nah, di sini kita hapus saja dari div ini sampai dengan div yang di sini ya. Nah, yang ini kita hapus saja. Coba sekarang kita jalankan ya. Ditunggu dulu, kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tidak ada panel footernya ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil memasukkan data, itu berdasarkan provinsi. Di sini ada 34 provinsi. Dari 1 sampai dengan 34, di sini sudah berhasil kita masukkan ya. Oke, untuk tutorial memasukkan data COVID-19 di Indonesia per provinsi mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.